Selamat pagi saudara-saudara, selamat mengalami kasih Tuhan di hari yang baru ini. Marilah berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan yang Maha Baik, betapa kami merasakan indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih yang selalu ada mendekap kami, sehingga kami tetap ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, atas kasih-Mu di hari ini. Kami sangat merindukan firman-Mu hari ini. Karena itu kami memohon Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan mendengar dengan baik, memahami, dan dimampukan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 4 ayat 19 firman Tuhan demikian. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Senin, 20 September 2021. It is well with my soul. Saudara-saudara, ada ungkapan bijak mengatakan, kalau kamu merasa kondisi hidupmu sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, mungkin itu artinya kamu sedang bertumbuh. Saudara-saudara, penulis lagu him yang sangat terkenal, Horatio Spafford, adalah seorang pengusaha kaya dari Chicago. Dan dia juga adalah seorang Kristen yang sangat taat dan sangat aktif dalam pelayanan. Awal mula penderitaan Spafford mulai muncul pada tahun 1870, di mana ia kehilangan anak laki-lakinya karena demam berdarah. Setahun peristiwa menyesakkan itu berlalu, Spafford harus berhadapan lagi dengan realita yang sangat pahit. Tahun 1871, bencana dahsyat terjadi dan dicatat sebagai bencana terbesar pada abad itu, yakni The Great Chicago Fire. Peristiwa kebakaran hebat selama 3 hari, menewaskan lebih dari 300 orang. Api yang tidak terpadamkan menghabiskan bangunan-bangunan elit sepanjang 9 km, menghabiskan gedung-gedung mewah, perumahan-perumahan mewah, termasuk di dalamnya properti gedung di mana Spafford berinvestasi, ikut juga dilalap oleh api. Peristiwa ini membuat Spafford sangat terpukul, terlebih istrinya Anna. Dan dalam beberapa tahun berlalu, Anna terus tertekan dalam peristiwa tersebut, sehingga pada tahun 1873 di bulan November, Spafford merencanakan sebuah perjalanan ke Eropa untuk menghibur keluarganya, yakni 4 orang anak dan terlebih istrinya. Mereka ingin menikmati liburan di Eropa. Namun mendekat keberangkatan, tiba-tiba Spafford menunda keberangkatannya karena urusan bisnis yang tidak bisa dielakkan. Spafford harus tinggal dan menyelesaikan urusannya dan berjanji akan menyusul. Sementara itu, 4 anak dan istrinya berangkat. Namun saudara-saudara, hal yang tidak pernah terduga terjadi dalam perjalanan. Kapal yang mereka tumpangi tabrakan dengan kapal cepat Skotlandia yang menenggelamkan mereka dalam waktu yang begitu cepat, dalam waktu 12 menit, dan tenggelam sampai ke dasar laut. Sejarah mencatat, peristiwa ini menewaskan 226 orang penumpang, termasuk keluarga Spafford. Namun beruntung, istrinya bersama 77 penumpang dan kru selamat. Dan setelah proses penyelamatan, istri Spafford mengirim telegram kepada Spafford yang berisi tulisan "Save Alone", yang berarti selamat seorang diri. Ketika menerima telegram ini, Spafford bergegas menemui istrinya dengan perasaan terpukul dan sangat hancur. Ketika dia di atas kapal dan memandang ke lautan luas, dia kemudian menuliskan satu lirik lagu dari hasil perenungan yang mendalam di dalam laranya. It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, when
sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. Saudara, semua tragedi yang menimpa dan kesetiaan Spafford mengingatkan kita kepada firman Tuhan dalam pertama Petrus pasal 4 ayat 19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa terkadang kita menderita karena ada dalam kehendak Allah. Tetapi ketika itu kita alami, meski sangat berat, tetapi tetaplah mempercayakan jiwa kita kepada pemilik kehidupan kita. Lagu It Is Well With My Soul, 2 bait pertama dari lagu itu menceritakan tentang tragedi Spafford yang mereka alami. Namun ketiga bait selanjutnya menceritakan tentang kebesaran jiwa, sehingga dalam pergolakan batin tertuang rasa syukurnya kepada Tuhan atas pengampunan yang Yesus telah berikan di atas kayu salib dan pengharapannya untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Seperti tidak masuk akal. Namun Spafford tetap mampu berdiri memuliakan Tuhan di tengah rasa duka dan tekanan hidup yang dahsyat itu. Saudara, waktu terus berjalan. Istri Spafford dalam gumul beratnya itu, kemudian dia mampu mengatakan, ia tidak kehilangan dengan orang-orang yang ia cintai, tetapi hanya berpisah beberapa waktu lamanya. Saudara, Spafford memperlihatkan kepada kita bentuk dari iman Kristen yang sejati. Kisah dari Spafford ini memperlihatkan iman Kristen yang bertahan dan bertumbuh dalam tekanan. Karena memang bahwa kekristenan bukanlah ajaran yang mau mengatakan bahwa jika ikut Yesus, maka kita akan berjalan tanpa hambatan seperti di jalan tol. Tetapi kekristenan yang sejati adalah aku akan tetap berdiri pada Yesus apapun guncangan yang terjadi pada diri saya di dunia ini, meski dalam pusaran badai sekalipun. Seluruh tragedi yang menimpa Spafford tidak dapat merenggut pengharapannya pada Yesus, karena telah tertanam begitu dalam ruang batinnya akan mahalnya pengampunan yang Yesus telah berikan untuknya dan keluarganya. Saudaraku, apapun yang sedang menimpa saudara saat ini, percayalah bahwa tidak ada yang dapat melebihi keindahan pengampunan, penebusan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Nilainya begitu mahal. Sang Pencipta tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan tetap berdiri untuk saudara dan saya. Dulu, sekarang, besok dan selama-lamanya. Dia akan selalu ada buat saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh bahwa pengorbanan-Mu lah yang menghidupkan kami. Pengampunan-Mu, penebusan-Mu lah yang membuat kami tetap bertahan sampai saat ini. Pengampunan penebusan-Mu itu tidak akan ada hal apapun di dunia ini yang mampu menyamainya. Terima kasih Tuhan. Kami semakin sadar bahwa kami sungguh ada dalam dekapan kasih nan agung itu. Inilah yang menjadi kekuatan kepada kami, bahwa setiap kami akan selalu berhadapan dengan 1001 macam persoalan kehidupan, dan bisa saja melumpuhkan kehidupan kami. Namun saat ini kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang begitu baik dan selalu berdiri buat kami, menemani kami ketika kami menjalani hidup dalam berbagai macam persoalan kehidupan ini. Ketika kami dalam tangis, ketika kami dalam lara, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau selalu berdiri buat kami. Terima kasih Tuhan.
Baiklah jiwa kami, selamatlah jiwa kami, karena Engkau telah mengampuni dan menebus kami. Ya Tuhan, peliharakanlah kami, umat-Mu dalam aktivitas kami sejauh hari ini, agar kami tidak salah melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus pemelihara dan penyelamat kehidupan kami berdoa. Amin. Selamat memulai karya Bapak Ibu sekalian. Kiranya hidup dan karya saudara-saudara semakin berdampak baik bagi sesama. Kasih Tuhan beserta.